Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada hutang, jadi mau bayar malam ini. Ada SMS katanya, ini bagian Bapak ini katanya. Sabtu yang lalu, bukan Sabtu tadi. Bagian Bapak siapa? Saya, Pak Gawas. Dulu saya kesini nengok kampus seminggu sekali hari Ahad. Sekarang saya tidak mundur sih, tapi tidak maju. Karena saya pikir semakin terpikir kurang pada tempatnya kalau saya harus masuk kampus. Sejak dulu juga begitu dapat satu blanko daftar isian dari Institut Pratimamorogia mengenai biodata, sedia atau tidak saya sebagai dosen / asisten di sini ketika pertama didirikan. Saya cuman satu coret sedianya saja. Coret sedianya. Coret, tutup lagi. Enggak bisa. Asal ngisikan daftar isian. Jadi ngisinya itu coret. Saya tidak sedia. Masa calon sarjana S1 harus dikasih kuliah oleh orang yang tidak pernah kuliah. Nah itu jadi saya mikir sendiri. Cek bahasa Sunda, gendang ditepak batur, orang mana pak sorangan. Nah, siapa saya? Sudah tutup, balikan lagi. Yayasan waktu itu ketuanya Bapak Kolonel Haji Raden Haji Abdul Aziz BSC, kirim surat lagi tanda tangan. Yang kemarin rektor Mayor Jenderal Haji Upa Supardi Maja. Sekarang yayasan sama isinya. Jadi minta sedia atau tidak saya jadi dosen di sini, dosen tetap / asisten. Boro-boro jadi dosen dan jadi asisten juga coret, jangan kan jadi dosen jadi asisten saja saya coret gitu sudah. Itu tahun 87 ya. Mulai didirikan 87. Tahun 87. Nah, sudah. Jangan lah. Yayasan tidak saya jawab, Latifah apalagi udah. Dipanggil saya oleh pengarsa Abah. Dipanggil. Nerima surat di kampus. Nampi. Terus kumaha? Teh sayogi apa? Heueuh. Heueuh. Alhamdulillah cek hate. Di yayasan nampi apa? Terus kumaha? Sami apa? Heueuh. Dua-duanya diheueuhkeun. Jadi nyoret itu pas gitu ya. Jadi nilainya 10, jadi 20. Jangan lah. Nah, itu lami teh kieu. Penting sekali-sekali. Gitu. Tung teh penting sekali-sekali. Kitu bahasana. 100 turunan ajan Gaos jangan ada yang terima amal ibadahnya kalau tidak begitu. Segitu. Penting sekali-sekali. Mah enggak. Ya mah enggak. Udah mau kayak komade. Mah enggak. Da penting sakali-sakali. Da kabeh ge nu ngajar mah sakali-sakali ka dia dipikir-pikir. Ada yang 2 kali. Kabeh dosen ka dia sekali-sekali. Ya gitu tah para mahasiswa Bapak jadi kesini ceritanya itu. Jadi saya kesini bukan dosen jadi, tapi jadi dosen kata saya begitu.
Kalau dosen jadi mah harus lulusan S1, S2. Apalagi jadi dosen jadi institut itu harus S2. Kata rektor, kalau tidak mau S2 lebih baik mengundurkan diri, gitu kan? Saya S berapa saya? Begitu Pak Agus. Begitu rektor mengumumkan, pokoknya dosen yang tidak mau yang belum S2 atau tidak mau maju untuk S2 lebih baik mengundurkan diri. Jangan saya mah S1 juga tidak. Tenang aja. Jadwal begitu diumumkan di kampus waktu wisuda itu. Jadwal datang, jadwal ngajar. Biar saja jadwal sendiri yang datang, bukan saya yang ambil ke sini, kata saya. Jadi pembangkang juga tuh. Nah, sudah. Kata saya bukan jual mahal. Kalau mau sudah aja datang ke rumah. Itu. Datang mahasiswa ke rumah. Datang lagi sorotan. Sudah nggak usah ke rumah lah, pokoknya saya nanti ke kampus saja. Tapi di Nurul Ulum tempat saya. Jadi para mahasiswa, para mahasiswi, kebanggaan guru saya Pengarsa Abah. Catat itu. Jadi Latifah Mubarakah adalah kebanggaan guru kita semua Pengarsa Abah. Kenapa jadi kebanggaan? Bukan berarti kita tidak dibanggakan. Tapi karena ada bahasa itu dari guru. Kalau torekat diomongkan, diceritakan, disampaikan, didakwahkan, diterangkan. Atau ditulis, diuraikan hanya oleh kiai yang lulusan fakultas kastrologi. Lulusan kastrol. Seperti saya. Ini bukan saya, guru saudara-saudara. Kalau torekat diceramahkan hanya oleh kiai lulusan pesantren. Tok. Masyarakat itu begini katanya. Lihat masih begini. Kata guru saudara-saudara. Maksudnya begini apa? Merem sebelah, meleknya sebelah. Gitu. Tapi kalau torikot sudah diceritakan, diuraikan, ditulis, diamalkan oleh sarjana. Sarjana bukan lulusan pesantren, sarjana lulusan kampus. Formal. Gitu. Dinas belajarnya. Masyarakat akan melek dua-duanya. Begini. Begitu maksud guru. Bangga dengan adanya Latifah. Makanya pada malam ini kelihatan tadi banyak yang pakai jas hijau. Itu beliau penghuni Latifah Mubarakah. Kita doakan mudah-mudahan mereka sarjana jadi. Bukan hanya jadi sarjana. Oleh karena itu maka saya, karena saya mah bukan sarjana, saya sarjana akan semua anak saya. Pokoknya jangan ada yang tidak mau jadi sarjana. Kalau tidak mau S2, mengundurkan diri dari rumah. Begitu saya juga. Kemana jika embung sarjana S2? No S2, kalau embung sarjana S di rumah, mundur. Sekarang musimnya. Nah, baru itu mata kuliah tasawuf. Miftahus Sudur. Miftahus Sudur itu 6 fasal. Di sini dikasih 6 semester. Jadi jauh sebelum Latifah didirikan, Miftahus Sudur sudah jadi. Sudah jadi. Sebelum mendirikan ini juga. Pas didirikan Latifah, dikasihnya hanya 6 semester. Jadi kalau 1 semester 1 fasal, Miftahus Sudur selesai, sudah 6 semester, sudah selesai. Miftahus Sudur sudah tamat, sudah hafal insyaallah. Sarjana Latifah hafal Miftahus Sudur. Di luar kepala. Di luar kepala. Bukan dimasukkan ke kepala, di luar kepala. Karena tidak dihafal. Kalau dihafal masuk kepala.
Apa? Iya. Iya, apalagi kalau sudah begini, susah hafal, cepat lupa. Jadi, ya kalau sudah begini mah menghafal itu susah hafal, cepat. Coba kayak Pak Haji Atang tuh orang Jasinga, mudah menghafalnya, tapi susah hafal, cepat lupanya. Ada lagi, tidak harus ini. Nah, sekarang saya kasih cerita dulu. Cerita aktual. Katanya ada seorang ikhwan dari yang sedang ada di Amerika membuka internet. Kemarin berita ini dari Ciomas Bogor. Ada di HP saya. Seorang ikhwan di Amerika membuka internet. Katanya di internet ada berita akan dibuka pengajian manakiban Torekat Qadiriyah Sabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya di Masjid Atin yang didirikan oleh Haji Muhammad Soeharto, Taman Mini Indonesia Indah. Berita dari Ciomas nyaritakeun di Amerika. Kata Ikhwan TKN Suryalaya yang ada di Amerika membuka internet. Saya tidak pernah tahu melihat kayak apa internet itu. Ada berita akan dibuka manakiban di Masjid Atin tiap bulan. Tiap hari Senin ketiga. Tapi sudah dari internet dari Amerika yang ngomongnya orang Ciomas Bogor. Nggak SMS aja ngawas HP-nya itu. Kata saya, siapa ini yang memasukkan ke sana? Nggak tahu, saya mau boro-boro tahu internet. Sudah saya berita, itu berita kan? Mau percaya tidak? Dari internet mau percaya tidak? Berarti orang-orang internet ini semua. Kalau tidak percaya, tanya saja atau nanti pulang dari sini buka internet masing-masing. Yang sudah jelas, insya Allah, karena memang program ini adalah program Guru Agung, program Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Seperti hanya di daerah Cimahi, Batu Jajar. Batu Jajar, Cimahi. Ada dari Batu Jajar di sini? Ada. Nah. Jadi supaya tidak termasuk supaya tidak diduga, tidak dituduh aliran sesat. Coba atuh manakiban teh dikir teh berjamaah teh di masjid atuh. Gitu bahasanya. Kata kiainya ditantang oleh kiai untuk pengajian manakiban teh di masjid jame. Memang sudah waktunya. Makanya ada dari Subang ini, ada dari Subang sekarang. Nah, jadi kalau ajan gaos nanti tidak datang ke Subang, minggu ketiga itu di Masjid Agung Subang. Apa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum? Pertanyaan dari Allah. Apakah kalau Muhammad terbunuh atau meninggal dunia, apakah kamu mau kafir lagi? Gitu. Ini pun begitu. Kalau ajaran gawas minggu ketiga tidak datang ke Subang, saya sampaikan sekarang bukan tidak manakiban. Manakibannya itu di Batu Jajar. Perdana, pembukaan. Jadi wajahna dikumpulkan majlis-majlis taklim, hayang nyaho naon ai talqin teh bahasana gitu. Karena mereka umat Islam masih banyak tahu talqin itu membisikkan la ilaha illallah ke telinga orang yang lagi sekarat. Atau talqin itu kalau di daerah saya di sini, kiai jongkok di atas kuburan nagog, mapatahan upaeh. Mapatahan mayit di jero kubur. Eta ge talqin. Itu juga talqin. Itu juga tidak ada masalah. Baik itu juga. Kalau ada manfaatnya.
Tinggal mikir. Orang lagi la ilaha illallah malah kadengeun. Nggak akan kedengaran. Itu hanya barangkali, hanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan masuk ke telinganya. Orang yang begini saja masuk ke sini, keluar dari sini. Bagus itu, boleh. Silakan sensus, dia kampung mana, di kampung mana yang ada yang lagi sekarat, saya siap talkin dia. Nyensus nuker sakarat. Talkin. Pertanyaannya bagaimana kalau sekarat bareng? Para mahasiswa. Ini pertanyaan dari mahasiswa. Bagaimana kalau sekarat bareng? Siapa yang membisik ke telinga? Lakinu mautakum la ilaha. Maksud mauta, innakum mayyitun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Oh, suka disebut kudu nalkin di luhureun kuburan teh. Yang nalkin di atas kuburan suka ngomong itu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati, semua juga mati. Kamu mayat, semua juga mayat. Uing juga mayat. Lain supaya seri ambeh ngarti. Sabkuring teu wani. Sabak ada setelah orang Ciceri dibawa ke sini semua habis. Pokoknya orang luar nikah ke Ciceri masuk tarekat. Orang Ciceri keluar bawa masuk tarekat. Setelah orang Ciceri masuk tarekat semua, saya tidak berani nalkin lagi di atas kuburan. Dan saya tidak berani membisik lagi ke telinga orang itu yang lagi sekarat. Kenapa? Kenapa coba? Saya tidak berani membisik orang itu ke telinga orang sekarat. Tidak ada yang sekaratnya juga sayang. Oh nu sakarat kesitalkin mah. Dari tahun 70 ke sini tidak ada yang mati. Dari tahun 70 ke sana mati jengker kojor orang-orang teh. Bahasanya juga pikasieun. Saminggu ngagerung oge. Ngagerung. Tahu ngagerung? Subhanallah, amit-amit. Jangan mau sekarat kita. Dari tahun 70 ke sana sekarat orang. Tahun 70 ke sini subhanallah. Saya tidak pernah membisik lagi ke telinga orang yang lagi sakit. Kaki ini yang ini kaki. Satu yang ini, dua yang ini. Tidak pernah jongkok lagi di atas kuburan membaca bahasa talqin, nalkin mayat di kuburan. Tidak pernah saya. Kenapa? Alasannya. Kenapa? Masalah. Kenapa? Adab sayang. Adab. Sudah ditalkin oleh beliau. Astagfirullahaladzim. Tidak berani saya nalkin lagi. Catat itu. Sudah. Tinggal apa? Berdoa. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, memberi ketetapan orang-orang beriman dengan ucapan yang tetap. Berketetapannya fil hayatid dunya, sejak hidup dulu sudah. Wa fil akhirah, sekarang mah pelanjut. Tidak ada supermarket talqin di sana. Kalimah talqin diturunkan dulu. 124.000 nabi itu membawa kalimah talqin. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha. Aku diperintah untuk menghadapi, memerangi manusia
agar semua la ilaha. Umirtu, aku telah diperintah an uqatila, agar aku perang. Menghadapi tantangan orang yang anti la ilaha illallah. Harus sampai mereka jadi ahli la ilaha illallah. Semua. Bukan untuk yang lain-lain. Karena la ilaha illallah segala-galanya. Itu fungsi 124.000 nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Sabda beliau, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Ada naibnya, penggantinya. Makanya saya bagi-bagikan, assalamu alaika ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaimu bi amir rahman wa ya warisal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaman minas sama wal ardi aidatuhu, yaman ahlu waqtihi kulum ailatuhu, yaman yanzilu ghaisu bidawatihi wa yadhir daru barakatihi wa rahmatullah wabarakatuh. Al-Fatihah. Itu kalimat itu panggilan. Gitu. Panggilan. Istimdad. Tawasul. Nyebut, manggil. Nyebut saja. Dzikrul anbiya minal ibadat wa dzikrul salihin kifarat. Hadis riwayat ada, nyebut saja. Seperti cerita di kitab Syawahidul Haq. Namanya Imam Hanafi. Siapa pernah dengar Imam Hanafi? Imam Hanafi itu yang tertua dari yang tiga itu. Syafi'i, Maliki, Hambali, yang tertua Hanafi. Ketika beliau mau sholat di atas laut, di atas air, seperti Tuan Syekh Abdul Qadir mau sholat di atas sungai Tigris. Sungai Tigris, kalau di Manqobah, Wahangan Dajlah. Imam Hanafi mau sholat di atas air. Seorang murid pintar nanya, "Pangersa badai ke mana?" Sholat. Mau ke mana? Mau sholat. Di mana? Itu di situ. Di mana? Itu sajadahnya sudah ada. Sajadahnya sudah diamparkan di atas air. Bagaimana kalau saya ikut? Boleh, kata. Tapi kan saya emang nggak bisa jalan di atas air. Kata Imam Hanafi, mudah kalau mau. Ya kalau begitu. Bagaimana caranya? Sebut saja nama saya. Ya Hanafi, gitu, jalan. Udah. Enteng kan? Ya Hanafi, jalan, jangan ragu. Ya Hanafi, jalan. Tidak begitu. Ya Hanafi, pikir-pikir, jalan. Tidak begitu. Itu perintah dosen harus turut. Itu dosennya Imam Hanafi. Ya mahasiswa harus turut. Kalau murid tidak turut sama guru, mah murid calon di PHK. Ya Hanafi, wamsi. Hai Hanafi, jalan. Tidak dipikir panjang lagi. Imam Hanafi mah tidak nyebut ya Hanafi. Karena orangnya. Yang nyuruh nyebut ya Hanafi, Imam Hanafi kepada pengikut Imam Hanafi. Muridnya. Pokoknya jangan tahu alasan kenapa nyebut ya Hanafi. Jangan. Jalan aja. Di perjalanan muridnya murid pinter. Mikir. Kenapa guru saya malah nyuruh nyebut ya Hanafi? Apakah tidak lebih baik kalau saya nyebut ya Allah begitu? Apakah tidak lebih baik kalau saya nyebut ya Allah? Kata hati. Belum ngomong. Di hatinya terlintas. Ngomong. Ngerumpi. Membangkang hatinya. Kakinya jalan. Kalau kaki jalannya semuanya anggota ke bawah. Maju kan. Hatinya. Apakah tidak lebih baik kalau nyebut ya Allah. Baru ngelamun. Tenggelam dia. Kerebek. Kalau bahasa Sunda mah. Kerebek. Arisia kunaon. Gitu. Kenapa lu?
Antal Hanafiyyah ta'rifuhu fa kaifa billah? Pertanyaan Imam Hanafi. Antal Hanafiyyah ta'rifuhu fa kaifa billah? Sia teh kenal sa teh ka Hanafi, tolol ai ka Allah kenal teu. Gitu. Berarti murid teh kudu kenal ka Gusti. Can belum diperkenalkan kepada Allah, dia santri baru. Kalau di sini mah belum ditalkin gitu. Baru kenal Hanafi. Pertanyaannya antal Hanafiyyah ta'rifuhu. Pakai apa? Billah. Catat. Antal Hanafiyyah ta'rifuhu. Pakai apa? Billah. Maneh ka Hanafi babu sate euy, ari ka Allah babu henteu. Teu ngajawab. Tuh. Kaula nitah nyebut eta, aku nyuruh nyebut Hanafi karena aku yang kenal kepada Allah, elu baru kenal aku. Gitu, tawasul. Kudu turut ka guru teh ulah sok ngelegeg. sok ngarang, ngaracik, diracik, wirid diracik. Ditampung siga pantun beton ti kaler ti kidul ti kolon tewatan teh campurkeun. Sing mulus. Sudah hasil penelitian amalia. Jangan diracik, jangan dicampur, jangan dioplos. Pokoknya jangan. Kita mah masih anak yang masih harus disusui. Nah, kemana beliau aja sudah. Tinggal begini apa susahnya? Tidak susah. Untuk membuktikan bahwa kita ini suka kepada disukainya. Ini kesukaannya. Kesukaan Abah itu, murid itu begini. Berjamaah di masjid. Tuh. Awal adairin paling duluan masuk masjid. Makanya saya orbitkan manakiban masuk masjid-masjid. Sudah diatin nanti mulai tanggal 17 bulan ini gitu. Tiap bulan, bukan tanggal tapi tiap hari Senin ketiga. Pokoknya datang saja, jangan tanya siapa prakarsanya. Pokoknya prakarsa Guru Agung Syekh Ahmad Sahibul Wafa. Kalau dipikir bisa bejat otak, jangan mikir. Bisa petah dulu. Maka pikir ke orang. Wah, begitu kuring saya dari Garut tadi ada SMS, ada tamu dari Semarang, Korwil dengan salah seorang profesor katanya dari Undip. Saya paling asar datang, alhamdulillah jam 2 datang. Tadinya mau mampir ke restoran juga tidak jadi mampir ke restoran karena ada tamu. Sampai saya ngomong sama istri saya, ada tamu guru dari Guru Agung dari Pangresa Abah terus ke Ciceri. Ada tamu guru ruh saya. Jadi saya harus cepat-cepat pulang. Jadi tidak jadi mampir restoran karena siapa tahu mereka berdua itu yang akan mengambil ruh saya, kata saya. Gitu bahasanya. Siapa tahu mereka berdua itu yang akan ngambil ruh saya. Ngejemput ruh saya. Saya tidak bisa mampir sana sini. Gitu. Sanu apa etenrek nyabut nyawa uing gitu. Bisi nu rek jemput nyawa kuring balik di piwarangku Abah ka ditu kan. Tu jemput nyawa si awas dianterkeun bis gitu. Mata teu mumpet teu jadi ka restoran oge teu jadi. Ternyata karena begitu saya melihat Masjid Agung Semarang yang modern itu ditayangkan di televisi, kata saya ngobrol lagi nonton. Belum selesai. Seberapa hebatnya masjid ini belum selesai. Kenapa? Ya kalau belum dipakai manakiban belum selesai, kata saya. Itu ngomong segitu. Seperti di Kubah Emas begitu. Begitu datang ke Kubah Emas, saya ngomong begitu. Belum selesai mas ini. Masa belum selesai? Belum. Kalau belum pakai manakiban, oh iya. Jadi manakiban di Kubah Emas. Jadi Kubah Emas ketetapannya karena saya bertahan hari Sabtu
ketiga. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu masjid itu dijual. Untuk yang nikah. Nikah di situ, resepsi di situ kan pakai tiud. Gede tiudnya. Kalau manakiban mah tidak pakai tiud. Jadi saya juga mikir atuh. Gitu. Jadi jangan merugikan kubah emas. Kata saya, saya mah minta 3 bulan sekali saja. Nurut. Kalau begitu, jadi kalau 3 bulan sekali, mulai Januari, 3 bulan sekali di kubah emas manakiban. Nah, itu sudah manakiban di kubah emas 3 bulan sekali mulai bulan Januari. Jadi walaupun biasanya Sabtu Minggu dijual, tapi kalau dipakai manakiban pokoknya tuh. Itu teh ratusan juta meuli masjid gitu teh senyawa teh masya Allah. 5 prek ke orang TKN mah alhamdulillah. Terus jadi di Semarang nanti mulai tanggal 20 Desember. Sudah kumpul Korwil dengan perwakilan di Pekalongan waktu menakiban kemarin katanya. Langsung beliau ke sini dan ke Bangsa Abah, langsung ke Ciceri. Nah, cerita tentang ini. Insya Allah di Masjid Agung Semarang tanggal 20 Desember mulai. Itu kenapa alasannya? Kok secepat ini? Karena ada yang membuka internet lagi. Ketika manakiban di kubah emas, ada orang-orang Undip membuka internet. Di internet ternyata ada salah seorang temannya yang katanya dulu temannya itu dapat julukan setan Undip. Setan Undip. Setan Undip hadir di nama manakiban. Tidak percaya orang itu kok bisa benar. Kok bisa baik? Siapa yang kok sampai bisa baik? Orangnya kayak apa? Kok setan Undip bisa baik gitu? Bisa jadi orang lagi. Pokoknya yang di kitab As-Silah Baina Tasawuf wa Tasayyu itu yang ada di kampus, yang ada di perpustakaan Latifah Barokiyah, saya motokopi dari Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh. Orang yang satu pada masanya yang ada di sini ini, kemampuannya itu untuk merubah siapapun dari hitam jadi putih itu tidak usah per menit, per detik. Itu. Makanya kata siapa? Ya dalam ajaran. Kalau hadis itu jangan tanya soheh dan doibnya. Karena Nabi tidak pernah mengatakan kata saya ini doib. Kata saya ini soheh. Kata saya ini mudalas. Mu'an'an. Kata saya ini mu'dhal. Kata saya ini maktu, marfu. Tidak ada. Yang mengatakan itu ahli mustalah hadis. Seperti ada sarjana kepada pengarsa Abah. Bah, kenapa di Miftahus Duri itu hadisnya banyak hadis doif? Kan hadis doif itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu kata sarjana kepada Abah langsung. Saya saksinya. Abah menjawab, jangankan yang doif sayang, bahasa Sunda. Ulah nu doif bager, nu sahih oge tidak dapat dipertanggungjawabkan itu dipakai mah. Ngerti bahasa orang Jawa? Jangankan yang doif, yang sahih saja kalau tidak diamalkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di kertas aja hadis itu. Coba. An-narfa saut bidzikri, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir. Hina yang sarifun nas, ketika para sahabat pada zaman Nabi berpaling dari Rasulullah waktu karena ahli Nabi mengangkat suara itu karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngangkat suara dan zikir la ilaha illallah bukan karangan Suryalaya. Bukan ajaran Suryalaya. Dari sonohnya. Di kitab Bukhari jilid awal. Bab dikir babud dikri ba'dal maktubah. Tentang dikir sabada salat fardu.
Makanya waktu di Islamic Center mah ada yang nanya, profesor nanya, kenapa kok dikirnya keras-keras? Islamic Center Jakarta. Kenapa dikirnya keras-keras? Kata saya, kalau tidak ada yang keras, tidak ada masjid ini. Ini masjid ini barang keras ini, kata saya. Bukan barang empuk ini. Nah, dan orang sebanyak ini karena ada yang keras, ini kata saya. Itu profesor sampai ketawa, sampai profesor. Bumi dan langit jadi saksi, itu profesor sampai ini karena ada yang keras. Sebanyak ini berkat ada yang keras dengan kekerasan jadi begini. Coba kalau empuk semua tidak akan begini. Siri duan seri panganten anyar. Mana nama kakara manginu empuk nu. Lain supaya seri ameh ngarti. Kalau disangka nate dikir jahar teh ajaran Surya Raya. Atau di Quran tidak ada fastami'u, kalau dikirnya diem. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204. Jadi dikir gede, dikir keras, dikir suara lantang, dalilnya itu bukan dari Quran, dari Al-Qur'an surat Al-A'raf 204. Itu dikir gede. Fastami'u, di mana dibacakan Al-Quran, dengarkan perintah Allah, dengarkan. Kalau dengarkan berarti ada suara keras. Kalau tidak ada suara keras, ada dengarkan tidak? Dan disuruh mendengarkan kepada orang yang punya telinga. Yang tidak punya telinga mah tidak kena ayat itu. Teu kahitob kadengikeun heug teu kajeun nu torek mah. Naon maksudna supaya teuli teh kaeusian ku dikir. Karena ketika ngarorek teuli waktu wudu kan ada doanya ketika muter-muter di sini. Ameh teh tayan dikorek. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanul qaul teh wa man ahsanu terus geus dibekannya heula. Naon ahsanul qaulan teh? Ahsanul qaulan itu la ilaha ahsanahu ahsana. Kata siapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abidar memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ila jannah wa yubaiduni minan nar. Qala idza amilta sayi'atan fatba'ah hasanatan tamhuha. Kata Abidar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba ajarkan kepada saya satu pekerjaan di mana aku mengerjakan pekerjaan itu Allah mendekatkan aku ke sorga dan menjauhkan aku dari neraka. Kata Nabi, di mana kamu melakukan satu kejahatan, lakukanlah satu kebaikan untuk menghapusnya. Karena satu kejahatan dicatat hanya satu kejahatan, kalau satu kebaikan dicatat 10 kebaikan. Bisa menghapus, yang satu menghapus satu, yang 9 deposito. Simpanan, bukan simpanan untuk berbuat kejahatan lagi. Simpanan supaya tidak berbuat jahat lagi. Abidar pinter. La ilaha illallah minal hasanat. Ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk hasanat? Kebaikan termasuk dari semua kebaikan. Ya Rasulullah. Rasul menjawab, hiya ahsanul hasanat. Wa fi riwayatin hiya akbarul hasanat. La ilaha illallah bukan saja kebaikan, tapi yang terbaik dari semua kebaikan.
Sumber kebaikan. Buat apa buat baik kalau tidak ada la ilaha illallah. Syahadat, kalau sholat sah kalau tidak ada syahadat. Tidak ada. Zakat, saum, haji diperintah bagi orang yang bersyahadat. Ya, saya ingat kemarin mau ada yang walimatus safar, saya diundang. Ada yang mengeritik. Ini penting, siapa tahu kita ada nasib ke Mekah. Karena amin. Orang gini yang tidak mau ke Mekah mah. Jadi mengeritik. Di dalam sholat itu ada yang melaksanakan sunnah Rasul. Kalau mau sujud itu ada yang melaksanakan sunnah unta. Kata dia itu. Saya tidak tahu sih ya, saya bagian doa. Kalau sujud jangan melaksanakan sunnah unta. Kalau unta apa dulu? Kaki depan dulu. Berak, baru kaki belakang. Itu sunnah unta. Kalau sunnah Rasul, sujud itu kata dia, kaki lutut dulu. Nah, ada lagi yang tidak ke Rasul, tidak ke unta katanya. Jadi dari sini ya lutut dulu, tapi ke bawahnya tangan dulu. Itu mah tidak ke Rasul, tidak ke unta katanya. Nah, saya duduk lagi. Bagian doa kata saya, dari tadi dari protokol sampai barusan Pak Ustadz doa mudah-mudahan haji mabrur. Mudah-mudahan haji mabrur katanya. Nah, mudah-mudahan mereka akan melaksanakan sunnah Rasul. Berarti sujudnya juga lutut dulu. Kata saya nanya kepada KBIH-nya. Kalau nanti di perjalanan dari Cengkareng ke Mekah. Lagi di awang-awang di udara. Ada waktu sholat? Tidak, kata saya. Ada. Terus gimana sholatnya? Kata saya. Mereka tidak akan bisa melaksanakan sunnah unta. Mereka tidak melaksanakan sunnah Rasul. Karena mau di mana berdirinya? Ini pakai sabuk pengaman kata saya. Nah, jadi doa yang dari tadi sampai barusan mudah-mudahan jadi haji mabrur itu doa yang tidak dikabul kalau oleh Akang tidak sholat di pesawat. Mau dari mana haji mabrur kalau tidak sholat? Sholatnya saja tidak ada. Mana bisa mabrur hajinya? Kariu, tanggah semua. Mikir coba. Kan di pesawat itu bukan cerita lalakon orang ini dulu. Kata pengersa Abah jangan ribut-ribut di sini. Dari Jakarta saja, ikut ke Jakarta saja. Dari berangkat dari Jakarta. Kloter 53. Isinya 500 orang penghuninya. Sekarang sudah ada di atas negara anu. Ada berita itu. Terus sekarang sudah waktu sholat. Ada berita itu. Sekarang sudah waktu sholat mah bapak, ibu. Nggak ada yang sholat. Sholat di mana? Mau melaksanakan sunnah onta. Kaki depan dulu nggak bisa. Sunnah Rasul lutut dulu nggak bisa. Nah, kalau tidak sholat, sunnah siapa? Kata saya. Ini hebatnya Guru Agung Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Sudah mengajarkan kepada kita, mas sudah diajarin. Alhamdulillah. Kata saya, nanti di depan lanjut kakak ipar, kakaknya istri saya yang mau ke Mekahnya. Nanti di depan ada sandaran kursi orang lain. Di belakangnya itu ada meja. Mejanya dirapatkan di kursi, di sandaran itu. Kalau mau makan, meja itu tulaknya dibuka. Meja dicengklakeun, plek tasaki meja teh. Cengklakeun kieu. Itu untuk makanan. Bukan untuk sholat, untuk makanan. Karena sekarang waktu makan, gerbong. Bangun, recak semua. Kalau waktu sholat mah diam aja pada tidur. Sholat di mana? Nah, mah ulah henteu.
kudu salat sabab ti tadi didoakeun haji mabrur. Itu salat mas di mana mabrur hajina. Jadi sujud untuk sujud ke sini. Tidak melaksanakan sujud sunnah unta dan sunnah rasul. Nah, sunnah rasul yang seperti tadi. Ini sunnah rasul salat duduk ini. Allahu Akbar. Karena ruku sujudnya di sini berarti rukunya jangan terlalu bawah. Separuh. Karena kepala di sini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi sujudnya ke jidat ke meja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku segini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Haji mabrur jadi. Didoakan haji mabrur. Itu salat mah jadi haji mabrur. Makanya kata pangersa Abah, kalau yang mau ke Mekah itu jung didoakan sing jadi haji mabrur, sing bisa balik ka lembur. Mung sakitu Abah mah ngadoana teh. Sing jadi haji mabrur bisa balik ka lembur. Ka lembur teh lain ka jasinga wungkul. Kalau bener hajatan ka Allah balikna. Nu tadi yang tadi itu fal masyayikh hum at-tariqah ilallah wal adla wal babul ladzi yadkhulu. Kalau ada yang nanya, siapa tariqat? Guru, masyayikh. Kalau ada yang nanya, apa tariqat? Zikir. Yang tadi itu. Apakah la ilaha illallah termasuk hasanat? Bukan hanya hasanat, yang terbaik dari segala kebaikan. Itu kelengkapannya di dalam kitab Miftahul Falah karangan Ibnu Athaillah. Itu kitab itu langka. Sekarang sudah aja banyak terjemahnya. 19 nama la ilaha illallah. Tak usah ngapali namanya. Kita mengamalkan saja itu kalimahnya. Apal namanya kalau tidak amalkan buat apa? Kalau sudah itu mendarah daging meragam menyatu. Ditalkinkan itu disatukan. Menyatukan. Melarutkan. Menghanyutkan. La ilaha illallah ke dalam ruh. Jadi kasarnya begini, masukkan kalimah itu ke dalam diri kita oleh kita sendiri atas petunjuk guru mursyid. Guru mursyid memasukkan atas petunjuk guru mursyidnya. Guru mursyidnya memasukkan atas petunjuk guru mursyidnya. Masukkan oleh kata sendiri. Bagaimana cara masukkannya? Ya dikasih tahu oleh Rasulullah. Pejamkan matamu. Dengarkan aku 3 kali. Tuh, lalu ucapkan oleh kamu 3 kali, aku mendengarkan. Lalu Nabi ngasih contoh, la ilaha illallah mogomidon ini, memejamkan 2 matanya. Jadi merem ketika dikir jahar itu sunnah Rasulullah. Itu. Jangan sampai ada yang laporan sama saya, Pak, kenapa Pak Ustaz itu kalau lagi dikir matanya melek-melek? Ya sama dengan kamu kata saya. Mana tahu orang melek kalau dia tidak melek? Ngadu tadi sudah mah. Kenapa kan Pak Ustaz itu kalau dikirnya melek ya saru aja mana? Mana apa batur melek mana teu bentak mah. Perem. Perem itu sunnah Rasul. Merem maksudnya apa? Enggak usah tanya maksud, ngerti tanda ngerti. Banyak yang tidak perlu ngerti dalam ajaran Islam itu. Seperti ke Mekah. Yo, ngurilingan Ka'bah coba. Itu saja. Coba. Tidak usah nanya-nanya. Nabi nyantau sudah saja begitu. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Ya'tuka. Ya'tuka. Ka itu siapa? Ya'tuka. Maksud ya'tuka bukan ke Ka'bah itu. Ya'tuka rijalan, yang jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Naik kendaraan juga kakinya dibawa. Ya kan? Naik pesawat kakinya dibawa. Ya tukar mereka akan datang pakai kaki. Wah pakai pesawat juga kakinya dibawa ke pesawat kan? Mana ada ibadah tidak pakai kaki? Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Datang semua dari tempat-tempat yang jauh untuk datang kepadamu. Mu itu siapa? Yang satu itu. Yang menyeru. Kata orang Sunda mah nu ngagupai. Ngagupai teh.
Wa arina manasikana wa tub alaina. Siapa? Kangjeng Nabi Ibrahim. Dipanggil, semua dipanggil. Bukan saya mau melaksanakan panggilan Allah ke Mekah, ke tanah suci. Bukan hanya ke tanah suci panggilan Allah. Kita semua datang ke sini, ini panggilan Allah ini. Tidak pakai undangan, kartu undangan, tidak. Panggilan Allah. Kalau bukan panggilan Allah, buat apa ke sini? Alhamdulillah. Nanti besok manakibannya, alhamdulillah. Di mana saja dengar manakiban, kalau yang tekian mah manakiban itu makanan saya. Mau ke mana? Mau manakiban. Mau apa? Mau makan bersama. Jawabnya begitu saja. Nah, susah. Mau apa? Mau manakiban. Maksudnya apa? Mau makan bersama. Makan apa? Makan santapan rohani. Ini kan bareng kan? Bukan hanya kejo makan. Suka benar ada instes santapan rohani. Sekarang santapan jasmani, kejo. Ya, nasi makan snack. Santapan ruhani itu ya talqin dikir itu. Sehebat apapun ceramah tidak akan masuk ruh. Hanya masuk telinga dari sini. Wes. Nyerep kata pangsa abah mah. Teu apal-apal. Kenapa? Nyerep. Bagus. Geus nyerep cenah ieu. Nembe ka poho deui. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Amin. Mumpung segar, kita berdoa kepada Allah, memohon semoga pengarsa Abah dilanjutkan usianya, dilimpahkan kehormatan barokahnya untuk duriatnya dan nuriatnya, terutama untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.